Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Salam semangat. Pada kesempatan hari ini, di sini saya ingin menyampaikan sedikit pidato singkat mengenai pentingnya melakukan pemeriksaan laboratorium. Hadirin sekalian yang saya hormati, berhubung dengan masa pandemi pada hari ini, marilah kita mengenal pentingnya melakukan pemeriksaan laboratorium. Apa itu pemeriksaan laboratorium? Pemeriksaan laboratorium sebagai pemeriksaan untuk menunjang diagnosis penyakit, guna mendukung atau menyingkirkan diagnosis lainnya. Pemeriksaan laboratorium merupakan penelitian perubahan yang timbul pada penyakit dalam hal susunan kimia dan mekanisme biokimia tubuh. Perubahan ini bisa penyebab atau akibat. Apa tujuan pemeriksaan laboratorium? Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk beberapa tujuan, seperti untuk mendeteksi penyakit, menentukan resiko, memantau perkembangan penyakit, memantau perkembangan pengobatan, dan lain-lain. Untuk itu, pemeriksaan laboratorium perlu dilakukan sedini mungkin atau segera setelah dokter mendiagnosa suatu penyakit, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Selanjutnya, ada pemeriksaan laboratorium memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut. Pertama, screening atau uji saring adanya penyakit subklinis dengan tujuan menentukan risiko terhadap suatu penyakit dan mendeteksi dini terutama bagi individu beresiko tinggi walaupun tidak ada gejala atau keluhan. Kedua, konfirmasi pasti diagnosis, yaitu untuk memastikan penyakit yang diderita seseorang berkaitan dengan penanganan yang akan diberikan dokter, serta berkaitan erat dengan komplikasi yang mungkin saja dapat terjadi, menemukan kemungkinan diagnostik yang dapat menyamarkan gejala klinis. Ketiga, membantu pemantauan pengobatan, menyediakan informasi prognosis atau perjalanan penyakit, yaitu untuk memprediksi perjalanan penyakit, dan berkaitan dengan terapi dan pengelolaan pasien selanjutnya. Keempat, memantau perkembangan penyakit, yaitu untuk memantau perkembangan penyakit dan memantau efektivitas terapi yang dilakukan agar dapat meminimalkan komplikasi yang dapat terjadi. Pemantauan ini sebaiknya dilakukan secara berkala. Kelima, mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensial membahayakan. Keenam, memberi ketenangan baik pada pasien maupun klinisi karena tidak didapati penyakit. Adapun beberapa contoh pemeriksaan laboratorium sebagai berikut. Pertama, pemeriksaan hematologi. Kedua, pemeriksaan imunoserologi. Ketiga, pemeriksaan radiologi. Keempat, pemeriksaan urin. Kelima, pemeriksaan laboratorium pada kehamilan dan pemeriksaan laboratorium pranikah. Keenam, pemeriksaan feses. Ketujuh, pemeriksaan analisa cairan otak. Kedelapan, analisa getah lambung, duodenum, dan cairan empedu. Kesembilan, pemeriksaan laboratorium lainnya seperti analisa sperma, batu empedu, cairan pleura, batu ginjal, dan sputum. Demikianlah hadirin sekalian, pidato singkat dari saya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam semangat. Om Santi 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 Om.